juga Bapak Ibu dosen ya, karena ini istilahnya apa ya, global burden lah kata WHO mah. Apa namanya, global burden si obesitas ini, karena ternyata bukan hanya di orang-orang yang istilahnya sudah banyak makanannya gitu ya. Ternyata di daerah-daerah yang memang termasuk yang malnutrisi, di daerah yang kekurangan pun obesitas juga ternyata banyak. Oke. Nah, capaian pembelajaran yang ingin kami sampaikan, yang pertama memahami obesitas, yang kedua adalah mengarahkan analisis patofisiologi. Jadi untuk kita bisa melihat bagaimana kita melakukan sebuah evaluasi terhadap terhadap manfaat dari obat itu dengan kita melihat secara patofisiologinya ini terjadinya seperti apa. Sehingga pada saat kita mencari marker gitu ya, kalau saya lebih cenderung kenapa nggak kita ke pangkalnya. Selama ini orang berpikirnya di ujung gitu ya, anti diabetes. Diabetes itu sebabnya apa? Kenapa nggak kita tarik ke belakang gitu? Nah, kemudian evaluasi penanganan diabetes. Karena dari hasil pelatihan kami katanya kalau hanya memahami itu bisa langsung hilang katanya ya. Jadi harus kita lakukan analisa gitu ya. Kenapa? Nah, sehingga outline kita pada hari ini adalah pertama adalah kita mengambil konsep obesitas, kemudian analisis patofisiologi dan evaluasi penanganan obesitas. Baik. Ini saya dapat dari sebuah kafe yang menjual makanan-makanan yang sehat ya. Dalam arti kata dia lebih banyak green and beans ya. Jadi dia banyak menjual makanan. Mungkin kalian kalau main ke Bahu Reksa ini ada nih. Let's pay the farmer, not the pharmacist. But the pharmacy will be the farmer too ya. Seorang farmasi juga bisa menjadi seorang farmer juga. Mungkin ini bisa menjadi sebuah sebuah renungan buat kalian ya. Kenapa nggak kita mencoba kita menjadi seorang farmer yang farmasis ya. Jadi kita bertanam sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke. Nah, global warming banyak berdampak ya. Jangan yang lihat sebelah kiri, tapi kita lihat yang sebelah kanan. Mungkin saya pun sudah berevolusi nih dari mulai yang model seperti ini sampai model yang seperti ini. Ya, sehingga ada sesuatu yang sebenarnya harus kita perbaiki. Apakah kita menunggu sampai menjadi seperti yang paling kanan, ya, atau kita bisa mencegah minimal misalnya sampai di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang obesitas, maka kita berbicara tentang prevention, ya. Kita berbicara tentang prevention. Jadi kalau misalnya Bapak teman-teman akan karena kalau sudah berbicara di sini ini sudah kompleks. Tapi kalau kita mau belajar melihat sebuah peluang, ya, kita menganalisa dari patofisiologi, maka kita mungkin yang harus kita kejar adalah yang ada di sini. Bagaimana sampai tidak terjadi obesitas ya. Mungkin kalau dilihat nanti beberapa penelitian yang kami lakukan itu lebih ke arah preventif. Nah, jadi definisi menurut WHO ya, menurut WHO definisinya adalah terjadinya suatu abnormalitas yang ditandai dengan akumulasi lemak dan yang dapat menyebabkan resiko berbagai macam penyakit dengan memperhatikan BMI, body mass index di atas 25 dan dikatakan overweight dan di atas 30 itu di atas dikatakan obes. Nah, kalau teman-teman baca di WHO di sini, ini yang lebih mengerikan adalah adanya di sini. Ya. Bahwa obesitas di sisi lain ini menjadi double burden dari malnutrisi. Bisa jadi terjadi nutrisi yang salah. Nah, sehingga kalau dilihat di sini, maka koreksi kita ini bisa sebenarnya adalah kita ke arah nutrisi ya. Nutrisi. Kenapa nggak kita menciptakan functional food? Ini kita coba
memberikan inspiring buat teman-teman dari awal ya, dari slide dari awal. Siapa tahu untuk skripsi atau untuk PKM berikutnya adalah bagaimana kita membangun model-model seperti ini. Dan WHO sudah mengatakan adalah disease. Obesitas itu sebuah penyakit. Ini sudah dinyatakan dalam ICD ya, baik itu ICD-10 maupun ICD-11. Ini sudah jelas di sini ada overweight, kemudian ada obes ya. Obes sampai dengan berapa, ini penanganannya, ini drug induce-nya ada, kemudian sindromnya yang harus diperhatikan juga ada. Ternyata saat ini obesitas adalah sebuah penyakit. Nah, berapa banyak sekarang yang terjadi, berapa banyak yang perlu kita cegah. Mungkin kalau kita berbicara ke arah obat, ya, ini pengembangan obat mungkin bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kalau kita ke arah food function, kita ke arah nutrisi, bagaimana kita menciptakan makanan-makanan yang bisa mencegah terjadinya obesitas. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Ini data yang menunjukkan bahwa di tahun 2018 Hisobi melakukan penelitian 35,4% orang dewasa itu sudah obes. Ya mungkin teman-teman bisa lihatlah kalau naik mobil atau berada di mall lah, berapa di mall. Kita ambil di situ sampling gitu ya dari 10 orang yang kelihatan lingkar perutnya laki-laki di atas 90, wanita di atas 80 itu ternyata banyak. Sudah mulai 30%. Bayangkan. Ini satu potensi yang cukup besar apabila kita mengembangkan suatu produk yang ilmiah dan bukan istilahnya kayak apa ya. Dengan makan obat ini bisa turun seminggu 5 kilo gitu. Itu suatu hal yang bahaya ya. Ternyata pada wanita nih. Padahal kalau secara marketing ini kalau sebuah produk kalau sudah kena sama wanita itu biasanya lebih laku, ya. Karena influencer paling utama itu pada wanita. Jadi ini menarik nih, Bu Pur mantap sekali nih ngambil judul tentang obesitas potensinya ya. Nah, kenapa obesitas itu penting? Karena bukan hanya sekedar perut yang buncit, tetapi resiko yang dapat ditimbulkan apabila tidak ditangani terus-menerus. Apabila sudah melewati batas. Nanti kita akan lihat bagaimana orang itu terjadi gangguan di awal, micro disturbance, kemudian lama-lama akan menjadi sakit. Ini contoh penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dengan obes yang dibiarkan. Yang bahayanya adalah yang celakanya, bukan celakanya, yang susahnya adalah begitu kita sudah obes nuruninnya itu susah, ya. Beda dengan IPK. Kalau IPK itu turunnya cepat, naiknya susah ya. Kalau obes itu nurunnya susah, naiknya cepat. Istilahnya angin pun bisa jadi bikin kita lebar gitu ya. Nah, dalam obesitas ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Ada gen, ya, ada hormon, ada lingkungan, ada ini mikroba, gut microbiome. Ini sesuatu nih teman-teman yang bisa menjadi bahan pertimbangan nih kalau akan melakukan sebuah penelitian. Bagaimana kita mencari tanaman-tanaman yang dapat meningkatkan aktivitas dari mikrobiom yang ada di usus. Ya. Kemudian adiposa tisu ini adalah sentral dari sebuah obesitas. Bagaimana sel adiposa yang ada di perut dan ini adanya di otak. Nah ini sangat mempengaruhi sekali nih di otak ini ya. Nah gen sesuatu yang mungkin kita tidak bisa tidak bisa kita ubah ya, tetapi jangan salah bahwa gen ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Nah, jadi ini kenapa coret-coret ya, Mbak? Oke. Jadi di sini ya obesitas adalah sebuah
masalah yang kompleks dan sangat-sangat multifaktorial, ya, sehingga obesitas ini harus dilihat secara keseluruhan. Karena apa? Obesitas selain kita berbicara ada energi expenditure dan energi yang intake, berapa yang dimakan dan berapa yang dikeluarkan, ternyata di dalamnya melibatkan berbagai macam. Ya, tadi ada sel adiposa, ada pankreas dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan? Maka di sini, ya, di sini kita bisa lakukan berbagai hal. Tapi kita pada hari ini akan berbicara tentang bagaimana obesitas itu dengan menggunakan bahan alam. Ya, ini proses epigenetik bagaimana environment dan genetik yang sudah ada. Bisa jadi orangnya mungkin tidak gemuk, orang tuanya tidak gemuk, tetapi bisa jadi dengan lingkungan yang ada, pola makan yang ada, pola kehidupan yang ada, lama-lama dia akan menjadi gemuk. Nah, ini perubahan yang signifikan diakibatkan oleh oleh adanya perubahan karena secara genetik, ya. Ini, nah, bagaimana dengan regulasi, ya, regulasi yang terjadi, hormon regulasi untuk bisa mengatakan saya lapar, saya kenyang, saya lapar, saya kenyang, gitu ya. Ini. Jadi bagaimana appetite atau rasa atau keinginan untuk makan itu muncul, ini sangat terpengaruh oleh adanya leptin dan adanya grelin. Ya, ini leptin dengan insulin serta adanya grelin. Grelin ini yang mengatakan pada tubuh kita saya lapar. Sehingga otak mengatakan harus cari makanan, maka kita mencari makanan. Nah, pada saat kita makan, maka kita yang bekerjalah di sini insulin. Kalau dia gula darahnya sudah mulai naik, insulin akan bekerja. Di sisi lain, ini yang dihasilkan oleh sel adiposa adalah adanya leptin. Leptin ini yang akan menyampaikan ke neuropeptida Y di otak kita mengatakan bahwa udah kenyang loh, kita sudah selesai makannya gitu. Sehingga kita bisa berhenti makan. Pada orang obes ini terjadi resisten. Ya. Ininya bagus, ininya resisten. Jadi yang ada lapar terus. Nah, jadi satu peluang obat adalah di sini bagaimana mungkin kalau menghentikan grelin ini agak ini ya, tetapi di sini bagaimana supaya tetap sensitif. Bagaimana insulinnya tetap sensitif. Ini adalah target untuk kita bisa melihat peluang obat ya. Ini tadi bagaimana ya grelin dan leptin berperan terhadap neuropeptida Y untuk mengatakan bahwa saya lapar, saya kenyang, saya lapar, saya kenyang. Karena di dalam tubuh kita sejatinya akan selalu terjadi adanya kohomeostatik, ya, selalu terjadi keseimbangan. Nah, kitalah yang kadang mengganggu keseimbangan tersebut sehingga pada saat keseimbangan itu terganggu, maka yang terjadi adalah sebuah gangguan, bisa jadi lama-lama menjadi penyakit, ya. Contoh, tidur kurang, ya, begadang itu salah satu contoh yang bisa mengganggu homeostasis tubuh. Rokok itu salah satu yang bisa mengganggu homeostasis tubuh, ya. Itu tadi dari sisi hormon, ya. Kemudian dari gut microbiome. Ini penelitian yang kami lakukan dengan short chain fatty acid, ya. Dengan short chain fatty acid ini kita bisa lihat bahwa ternyata serat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh atau juga adanya pati resisten ini sangat mempengaruhi perkembangan dari gut microbiome. Nah, ini penelitiannya udah banyak ya untuk gut microbiome ini. Dan kami juga sudah pernah melakukan penelitian, ternyata memang ada pengaruh. Sehingga sekarang ini ya, ada kefir, ada yogurt. Nah, ini tuh sebenarnya ke arah mana? Nah, kalau kita kombinasikan antara ini dengan tanaman, ya, bisa jadi ini menjadi sesuatu yang lebih potensial, ya. Nah,
apa sebenarnya yang akan terjadi pada saat kita menurunkan berat badan ya, atau terjadi peningkatan berat badan tadi ya, kita ada antara grelin dengan leptin, kemudian adanya metabolisme yang berubah. Yang bahaya kalau ada ini nih, nervous system change. Kalau saraf itu kan agak lama mengubahnya ya. Makanya ada beberapa penanganan obesitas itu dengan akupunktur misalnya, ya. Itu juga menjadi sesuatu yang pilihan lah ya untuk saat ini. Oke, nah kita lihat apa sebenarnya yang terjadi pada obesitas, ya. Obesitas salah satu yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah sel adiposa. Sel adiposa yang ada di perut kita ya, itu sebenarnya awalnya adalah sel yang istilahnya warnanya putih ya. Ini preadiposa, kemudian berkembang menjadi sel adiposa ya. Nah, sel adiposa ini adalah penghasil hormon ya. Dia menghasilkan adiponektin, dia menghasilkan leptin ya. Ini hormon-hormon yang berkembang untuk mencegah ya, adiponektin di sini sebagai antiinflamasi. Nah, pada saat terjadi makan yang berlebihan, entah gulanya banyak, entah lemaknya banyak, maka tubuh akan berespon. Tubuh berespon akan mengatakan, ini banyak ini loh, banyak karena banyak benda asing ya. Misalnya taruhlah akhirnya fatty acid-nya itu numpuk di sel adiposa. Ya, fatty acid-nya trigliserida numpuk di sel adiposa. Maka si sel adiposa ini akan mengeluarkan TNF. TNF ini ya, TNF atau tumor necrosis factor ini adalah termasuk inflammation marker. Ya. Inilah yang prosesnya nanti sehingga si sel adiposa ini akan membesar. Ya, dari mulai healthy adiposa tissue menjadi membesar ya. Kemudian di dalam proses pembesarannya ini, maka ini bisa terjadi adanya berbagai macam inflamasi. Dan inflamasi-inflamasi yang terjadi akan menyebabkan insulin resisten. Jadi di dalam obesitas terjadi peningkatan inflamasi, terjadi penurunan antiinflamasi, dan terjadi resistensi insulin. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk menekan terjadinya obesitas, maka kita bisa memperbaiki yang 3 ini. Sehingga bahan tanaman yang mengarah ke sini bisa jadi kita kemas menjadi sesuatu yang untuk penelitian lebih lanjut. Ya. Karena di dalam tubuh kita antara pro-inflammatory dan anti-inflammatory ini saling bersinergi. Ini yang saling menjaga kapan dia, kalau sakit berarti dia lebih ke sini, kalau sehat berarti dia lebih ke sini. Ya. Kalau dia TNF-nya banyak, maka inflammatory gene yang akan terjadi akan banyak. Maka inflamasi akan menyebar kemana-mana. Tetapi tubuh bisa meningkatkan dengan meningkatkan adiponektin sehingga kejadian ini akan berkurang. Ya. Nah, dari hasil disertasi kami waktu di S3 ya, kita bisa melihat sebuah perjalanan. Ini dari obesitas menjadi perlemakan hati, salah satu resiko dari obesitas. Dengan adanya berbagai macam gangguan-gangguan ya, termasuk di sini adanya mulai dengan gangguan adiponektin, kemudian terjadi resistensi insulin dan terjadi pelemakan hati. Ternyata di sini terjadi ketidakseimbangan antara adiponektin dengan TNF. Ya. Jadi antara inflamasi dengan proinflamasi. Jadi ini area yang sangat menarik nih Bu Pur untuk kita mencari nih di sini. Ya. Jadi kalau kita berbicara resistensi insulin selalu ingatnya DM-nya. Kalau menurut saya ini kejauhan, Bu Pur. Kita melihatnya ini loh mencegah obesitas. Ya. Ini. Nah, ini contoh ya. Jadi dari hasil penelitian
dengan terjadinya perubahan ketidakseimbangan pada pada adiponektin, ya adiponektinnya rendah, TNF adiponektinnya rendah, TNF-nya tinggi, maka ini kita bisa lihat kejadian fatty liver itu lebih tinggi. Jadi setidaknya kalau orang obes, ya orang sudah obes susah untuk turun, setidaknya dijagalah yang ininya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti membuat sebuah produk tentang potensi bahan alam ini, ya emang tidak ada sih healthy obese gitu ya. Tapi setidaknya orang obes ini terhindar dari gangguan keseimbangan inflamasi antiinflamasi ya. Jadi ini penelitian yang kami lakukan waktu di S3 ya. Nah, treatment obesitas ini tadi karena kompleks maka sangat beragam. Ya, kalau kita lihat di IG, wah ada yang bilang olahraga, ada yang bilang pakai obat ini, pakai ramuan ini, pakai apapun itu, ya. Itu semua pendekatnya adalah bagaimana sebenarnya meyakinkan si orang obes ini bahwa dia melakukan yang tepat. Hanya perlu dipahami oleh semuanya bahwa yang paling ideal penurunan berat badan itu adalah setiap tahun 10%. Itu paling ideal. Jangan sampai terlalu banyak. Karena di dalam hati sendiri, di dalam tubuh sendiri, di sel adiposa sendiri, sel adiposa itu bukan sel yang mati. Sehingga kalau kita paksa dia untuk untuk mengecil, kita paksa hati kita ya sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Bisa jadi itu menjadi sebuah bumerang buat diri kita sendiri. Karena bisa jadi inflamasinya semakin banyak dan risiko terjadinya peningkatan TGF kemudian fibrosis pada hati itu bisa lebih tinggi. Jadi hati-hati dengan hati kita pada saat kita menurunkan berat badan yang berlebihan ya. Jadi tetap terkontrol. Nah, persoalan yang paling besar di dalam manajemen obesitas itu adalah high cost, ya, biayanya besar. Kecuali konsisten terhadap expenditure oleh orang itu dengan menggunakan olahraga yang biasa, tetapi rutin dilakukan dan pencegahan makanan mungkin itu akan lebih baik. Karena personally setiap orang itu akan mempunyai akan berbeda di dalam menangani obesitas ini ya. Secara politik ini kadang kalau kita lihat ya berbanding terbalik ya, sebuah kota dikatakan oh kotanya besar apabila ya makanan-makanan yang ajaib-ajaib sudah muncul di kota itu gitu ya. Ini kemudian ini like financial investment terhadap perkembangan kesehatan. Saat ini belum ada satu rumah sakit obesitas gitu. Padahal kalau kita berbicara obesitas kita kendalikan, mungkin penyakit-penyakit yang lain itu bisa terkendali. Ya kenapa tidak nanti di di Raja Wali gitu ya, nanti ada klinik obesitas dengan bahan alam. Ya. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang memang concern-nya bahan alam, kliniknya ini bisa jadi sesuatu ya. Nah, ini yang kadang bahaya, bahwa obesitas itu tidak dianggap sebagai sebuah penyakit. Padahal tadi mengatakan WHO bahwa obesitas adalah sebuah penyakit dengan berbagai macam ICD yang sudah disiapkan. Ketersediaan obat farmasi, ya ini sangat jarang. Kita tahu sendiri sekarang obat obesitas itu dulu ada Sibutramine ya, tapi ternyata ditarik karena sangat meningkatkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah, mungkin resiko stroke pun menjadi meningkat gitu ya. Ketaatan terhadap pengobatan ya. Kemudian ini ekspektasi yang tidak realistis. Kalau saya berobat obes itu dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan turun sekian kilo. Ini yang tidak realistis ya. Nah, ini dan ya pastinya ini dianggap sebagai isunya adalah lebih ke arah isu estetik. Jadi
tidak indah gitu ya. Kalau orang itu obes gitu. Padahal kalau misalnya itu menjadi sebuah ya kita percaya diri aja dengan apapun yang kita lakukan, yang penting kita harus menjaga jangan sampai obesnya nanti menjadi prediabetes, jangan sampai obesnya nanti menjadi resiko yang lain. Lebih baik kita menurunkan ya berat badan kita gitu. Walaupun itu sangat-sangat susah karena saya pun mengalami ya. Nah, pada saat kita memperbaiki obesitas, maka ini resiko terhadap DM tipe 2, resiko improvement terhadap lipid profile. Ini adalah resiko-resiko yang apabila kita melakukan menurunkan berat badan. Jadi yang kita targetkan itu bukan menurunkan berat badannya saja, tapi kita targetkan adalah ini. Bagaimana kita memperbaiki metabolisme kita. Nah, yang terakhir, sesi terakhir setelah kita tadi menganalisa patofisiologi kita bahwa yang harus kita perhatikan di situ salah satunya adalah resistensi insulin, kemudian keseimbangan inflamasi, antiinflamasi, sehingga kita bisa mencegah terjadinya obesitas atau perburukan dari obesitas. Kemudian bagaimana kita bisa menerjemahkan ini di dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan. Ini adalah penelitian yang kami lakukan di tahun 2017 ya. Kami menggunakan bangle dengan katuk. Ini katuk dan bangle ya dikombinasikan untuk melindungi sel adiposa. Nah, ternyata pada ternyata ada efek yang signifikan di dalam untuk melihat nih kalau misalnya kita lihat scoringnya ini untuk yang kita berikan dia adalah tikus obes, ini scoringnya sampai dengan 10 ya. Ternyata kalau kita lihat di ini adalah yang menggunakan tanaman ini ada perubahan ya. Dari sel-sel hati pun ini terlihat ada, dari sel adiposa pun ini terlihat adanya perubahan. Ya, perubahan. Jadi di sini bangle hitam dan katuk ini walaupun masih parsial di tempat kami gitu ya, ini bisa menghindari terjadinya perbesaran pada sel adiposa dan juga menurunkan adanya inflamasi pada jaringan adiposa. Ya, ini. Nah, kemudian kami menggunakan juga di sini kita menggunakan short chain fatty acid ya untuk melihat short chain fatty acid ini adalah metabolit yang dihasilkan oleh gut microbiome. Jadi gut microbiome, mikroba usus ya. Bagaimana kita menggunakan tadi ini adalah katuk dan bangle hitam terhadap short chain fatty acid ya. Ini kalau dilihat ya, ternyata pada saat kombinasi ini terjadi perbaikan ya dibandingkan dengan yang gemuk ya. Kemudian kalau dilihat di sini ternyata ada terjadi peningkatan pada asetat. Nah, ini asetat, butirat, propionat ini banyak berperan di dalam metabolisme. Jadi nanti kalau teman-teman akan melakukan penelitian yang ke arah short chain fatty acid pun, ini banyak nih peranannya. Masing-masing akan berbeda. Jadi kalau dilihat di sini ada dari SGPT, SGOT, kemudian triglycerid ya, bahwa si kombinasi dari katuk dan dan zinc hiperotensi atau bangle hitam selain juga tadi mempengaruhi sel adiposa ternyata memberikan perbaikan untuk sel hepatosit ya, dan juga di sini kita bisa lihat adanya peningkatan pada beberapa short chain fatty acid yang membantu proses pencernaan ya, sehingga kita melihat ini adalah peluang untuk kita bisa memperbaiki lebih lanjut
pada orang-orang obes ya. Bagaimana hati, karena orang obes itu yang paling nanti kelihatan itu adanya lemak-lemak di sel adiposa yang semakin melebar, kemudian di sel hati yang paling banyak terjadi penumpukan karena metabolisme trigliserid itu adanya di sel hati. Beta oksidasinya berkurang sehingga pada akhirnya trigliserid banyak numpuk dan menutupi sel hati. Nah, di sisi lain ini juga ada penelitian yang dilakukan di 2017 juga ya oleh Bu Patona. Ini langsung melihat dampaknya ke berat badan ya, ke berat badan, kemudian terhadap indeks pakan dan indeks feses. Ya, ternyata daun katuk secara sendiri ini mempunyai peran untuk berperan sebagai anti obesitas. Nah, kalau ini kita sudah mulai di ujung gitu ya. Kalau yang penelitian yang sebelumnya itu kita lihatnya di dalamnya sel sendiri seperti apa. Sehingga untuk mencegah, nah nanti kita bisa membuat sebuah kombinasi berbagai macam tanaman yang memang peranannya bisa untuk 3 hal ya, menurunkan inflamasi, meningkatkan antiinflamasi dan memperbaiki memperbaiki insulin sensitizer. Nah, ini ada juga nih saya dapat ya dari Natural Science, dari Elsevier, yaitu Natural Anti Obesity Agent ya. Jadi bagaimana ini appetite suppressan ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk menekan menekan appetite. Jadi rasa ingin makannya ditekan, ya ini bisa nih dengan berbagai macam ya. Kemudian di sini juga untuk dietary phytochemical atau untuk bahan makanannya. Kemudian untuk lipid metabolisme regulator, kemudian untuk adipocyte. Nah, ini ternyata ya adipocyte differentiation inhibitor ini juga ada nih ternyata penelitian yang dilakukan oleh orang ya. Ini ada Garcinia, ada fish oil, palm oil, sterol ya. Ini green tea ya. Ini termasuk yang bisa digunakan dan juga ada yang pancreatic lipase inhibitor sehingga kalau ini nantinya akan menurunkan trigliseridnya. Ya, ini banyak sekali, ini ada kopi, ada citrus ya yang cukup banyak kita kenal gitu. Oke, sehingga kesimpulan yang bisa kami ambil pada diskusi kita kali ini karena tadi pertama kita memahami konsep obesitas. Obesitas itu adalah penyakit yang multifaktorial ya. Kemudian kita lihat dari sisi patofisiologi kita analisa maka perkembangan sel adiposa ini dapat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kondisi inflamasi dan antiinflamasi, juga adanya resistensi insulin yang berperan dalam perkembangan sel adiposa dan juga perkembangan penyakit-penyakit akibat adanya obesitas. Dan yang terakhir kita mengevaluasi berbagai macam tanaman herbal itu supaya kita bisa mengetahui bagaimana penanganan atau pencegahan ya ini dapat dikembangkan dari bahan alam dengan yang sudah diketahui sebagai antiinflamasi maupun insulin sensitizer. Mungkin itu Bu Pur. Ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mangga silahkan kalau ada yang bisa kita diskusikan. Iya, Masya Allah, sangat menarik Pak topik yang dibawakan, yang tentunya ini mungkin jadi isu semua orang ya untuk yang obesitas. Dan di sini satu titik poin yang menjadi insight bahwasanya banyak orang yang terjun itu ke hilirnya, yaitu akibat dari obesitas, tetapi masih belum banyak yang mengeksplorasi sisi hulunya ya. Betul. Jadi sebelum obesitas itu terjadi justru harus lebih banyak dieksplorasi, dan ini berarti masih membuka peluang yang cukup banyak untuk penelitian dan pengembangan produk farmasi. Wah. Baik, di sini untuk
termin selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen yang sudah hadir di room Zoom ini, mungkin ada yang mau didiskusikan, bisa langsung dibuka mikrofonnya atau bisa menulis di kolom chatnya. Dipersilahkan. Izin Adakah? bertanya. Silahkan. Sebelumnya Silahkan, perkenalkan, nama saya Fentianisiaan dari program studi farmasi. Pak, ngomong-ngomong soal obesitas nih, pasti berkaitan dengan nutrisi atau makanan yang kita makan. Yes. Nah, pada beberapa orang yang saya temui, ada orang yang makannya sedikit, tapi berat badannya nggak turun-turun atau tetap gemuk. Tapi ada juga orang yang makannya banyak, tapi tetap kurus dan berat badannya nggak naik-naik. Nah, itu ada faktor dari absorpsi di dalam tubuhnya, atau ada faktor lain nih, Pak? Terima kasih. Ya. Silakan Pak, langsung dijawab Oke, saja. menarik. Jadi di dalam tubuh itu ada proses metabolisme ya, ada slow metabolisme, ada fast metabolisme. Jadi pada orang-orang tertentu mungkin secara genetik bisa seperti itu. Tetapi yang harus diwaspadai, kalau misalnya ternyata sudah berlebihan, modelnya itu harus diwaspadai. Apakah ada hormon lain yang terganggu? Biasanya hormon tiroid, ya, karena tiroid itu salah satu sebagai pengendali adanya pengendali metabolisme tubuh. Jadi ada orang yang kurus tapi makannya banyak, itu biasanya itu harus diwaspadai adanya tiroid. Tetapi kalau misalnya ternyata dia aman, ya mungkin secara genetik dia masuknya ke metabolisme yang cepat di dalam di metabolisme lipidnya, gulanya, sehingga tidak menumpuk gitu ya, tetapi bisa istilahnya dikeluarkan melalui diekspresikan entah melalui feses ataupun juga dicerna di dalam tubuh gitu ya. Nah, kalau misalnya orang yang punya genetiknya gemuk gitu, nah memang yang harus dihindari adalah ya makanan-makanan penyebab nanti gemuknya itu yang harus kita hindari. Seperti itu. Jadi yang kalau misalnya udah sampai berlebihan banget gitu ya, dia kurusnya juga udah mulai sedikit agak tremor ataupun sering berkeringat, kemudian gelisah. Nah, itu hati-hati, jangan sampai ada gangguan pada tiroid gitu. Gitu, Nur Baiti. Baik, terima kasih banyak, Pak. Iya. Baik, silakan bagi yang lain yang mau berdiskusi, dipersilahkan. Baik, sambil menunggu mungkin Bapak, dari saya sendiri menarik Pak. Untuk yang gut microbiome itu dia bisa mencegah obesitas itu dari sisi apanya? Apakah berkaitan dengan penyerapan dari lemaknya atau bagaimana? Oke. Baik, terima kasih Bu. Mekanisme si gut microbiome sendiri itu yang pertama kalau Ya, lupa. sisi serat ya, serat pastinya juga ada ya, lemak bisa. Yang namanya gut microbiome itu, halo. Jadi si gut microbiome itu menghasilkan metabolit berupa short chain fatty acid. Short chain fatty acid. Halo. Ada? Iya, masih Pak. Ada, Pak. Ya, ada. Jadi dengan short chain fatty acid itu dia mempengaruhi terhadap metabolisme yang ada. Ya, saya ada ada beberapa jurnal ya, mungkin nanti saya bisa share ke Bu Pur ya. Bagaimana peran dari si short chain fatty acid ini di dalam mengendalikan, terutama di dalam mengendalikan adanya inflamasi ya. Itu bisa berperan di situ si short chain fatty acid ini. Ada juga beberapa yang masih belum terlihat
bagaimana mekanismenya, tetapi dampaknya ada. Karena kalau tidak salah si gut microbiome ini di Prodia itu sudah ada forum diagnostikum yang membahas gut microbiome ini. Dia bisa ke berbagai macam penyakit yang ada gitu. Tapi yang jelas dia akan masuk ke dalam mekanisme metabolisme si short chain fatty acid ini. Begitu. Jadi hasil metabolisme. Jadi kalau kita mengukur gut microbiome-nya itu pasti jutaan kan, jutaan macamnya gitu. Tapi yang kita ukur bukan gut microbiome-nya, tetapi yang kita ukur adalah short chain fatty acid. Iya, sebagai metabolit yang dihasilkan oleh gut microbiome. Ya, menarik sekali Pak ya. Ini terlihat bahwa penanganan obesitas memang multifaktorial ya. Betul. Jadi tidak sesederhana udah kita diet aja, tidak sesederhana itu. Bisa harus tata laksana di berbagai lininya tadi gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Henry Gunawan. Assalamualaikum. Sebelumnya izin bertanya, apakah defisit kalori sama dengan orang diet? Maksudnya mungkin defisit kalori bisa dipakai untuk penanganan obesitas. Terima kasih. Oke, defisit kalori, defisit bukannya kekurangannya? Iya, kekurangan. Jadi gini, kita mesti melihat yang terjadi itu sebenarnya kalori itu kan ada tingkat kebutuhan ya. Ada tingkat kebutuhan. Kalau diet sendiri kan harus dilihat tuh rendah kalori atau tinggi kalori gitu, ya kan? Yang itu yang harus diperhatikan. Kalau defisit itu rasanya itu menjadi kurang ya, ke arah kurang ya kalau termnya gitu. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya adalah rendah kalori atau untuk melakukan diet rendah kalori mungkin. Bukan defisit kalori. Kalau defisit takutnya malah tubuh menjadi kekurangan gitu. Gitu. Itu yang mungkin harus dipertimbangkan gitu ya. Gitu. Iya. Justru mungkin kalau defisit kalori itu akan membahayakan tubuh ya Pak ya? Betul. Karena malnutrisi nantinya. Bisa jadi. Malnutrisi. Oke. Karena kalori di dalam tubuh itu kan ada. Untuk kita bergerak saja itu ada gitu. Untuk kita berjalan itu ada dibutuhkan. Tapi yang bahaya itu kalau nggak bergerak tapi kalorinya masuk terus, itu yang bahaya gitu. Oh, iya. Iya benar. Mungkin ini efek dari gaya hidup juga pandemi. sih ya. Gimana kita? Ya, ini sekarang nih, aduh. efek kita di depan laptop terus ya. Depan laptop kurang bergerak. Betul. Baik Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa masih ada waktunya kurang lebih 10 menit. Dipersilahkan bagi yang akan bertanya kembali. Ya, saya menarik terkait dengan daun katuk ini Pak. Oh ini ada sebelum ke saya bacakan dulu. Assalamualaikum. Pertanyaan dari Tiara Putri. Izin bertanya, apakah tingkat obesitas seseorang itu hanya dilihat dari berat badannya saja? Oke. Obesitas itu kalau dilihat dari WHO ya, dari WHO mengatakan dia body mass index, artinya berat badan berbanding terhadap tinggi badan ya, tinggi badan dikuadratkan gitu. Tetapi kalau kita lihat di IDF, International Diabetes Federation, maka kalau IDF itu lebih ke sumbernya. Sumbernya obesitas itu salah satunya adalah sel adiposa. Sel adiposa itu adanya di di perut. Sehingga di IDF itu menggunakan lingkar perut untuk mengatakan seseorang itu dia mengalami obesitas. Laki-laki lingkar perut di atas 90 ya. Perempuan di atas 80.
Nah ini langsung pada tahan napas, ini langsung ngukur nih kayak biasanya ya kalau gitu. Nah itu, jadi kalau IDF itu nanti teman-teman boleh cari IDF 2015 ada metabolic syndrome ya. Itu suatu sindroma metabolik akibat awalnya dari diabetes. Dari obesitas. Jadi tidak hanya sekedar sekedar berat badan saja gitu. Jadi kalau dari IDF itu dia menggunakan lingkar perut malah karena langsung ke inti persoalan di lemak perut. Gitu, Bu. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan kembali, Pak, dari Marsyanda Buana. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah puasa adalah salah satu cara diet yang baik? Ini fasting, ya. gimana, Pak? Fasting. Puasa. Kalau saya melihatnya regulasi ulang metabolisme itu dengan cara puasa. Jadi kalau kita terlalu banyak sekali makanan-makanan yang ini, tetapi ya puasanya pastinya puasa yang benar ya. Maksudnya puasa yang benar itu pada saat berbuka tidak akhirnya segala macam dimakan ya. Itu bisa jadi insulinnya kan tiba-tiba melonjak. Nah, kalau insulin tiba-tiba melonjak kan bisa jadi resiko resistensi insulin juga nanti akan meningkat gitu. Tetapi kalau puasa diiringi dengan olahraga itu salah satu mungkin pola diet yang salah satu diet yang bisa berhasil. Seperti itu. Dan regulasi yang diakibatkan oleh puasa itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita memperbaiki homeostasi tadi. Jadi kita membatasi zat-zat makanan-makanan yang bisa menyebabkan meningkatnya marker-marker inflamasi. Ya, kondisi inflamasinya itu kita kendalikan. Itu bisa dengan puasa. Ya, tetapi ya itu tadi tetap pola makannya pada saat berbuka itu tidak berlebihan gitu. Iya. Baik, Pak. Ada lagi ini. Dari Ariel Diana Putri. Apakah obesitas menyebabkan kanker? Oke. Jadi waktu kami S2, waktu itu kami rombongan besar di Prodia S2 ya. Ada salah satu teman yang melihat obesitas, kemudian resiko nih ya, masih resiko terhadap kanker payudara ya pada wanita. Ternyata pada obesitas karena tadi terjadi peningkatan inflamasi yang ketidakseimbangannya, ternyata ada mempunyai resiko terhadap kanker. Tapi bukan obesitasnya, tapi kondisi di dalam obesitas di mana terjadi perubahan inflamasi yang sangat tinggi. Sehingga, nah ini bahayanya tanpa kita sadar, kita selalu mungkin nggak sadar kita makan karsinogenik. Ya, jadi bahan makanan saya makan barbekyuan, sate, itu kan yang gosong-gosongnya kan karsinogenik. Sudah mah di dalam tubuh itu sedang terjadi inflamasi ya, jadi low grade inflammation, jadi inflamasi yang bukan bikin demam atau apa enggak pada obesitas, tetapi inflamasinya yang anyep-anyep gitu loh. Tetapi dia terus naik turun ya. Ditambah dengan kita zat yang karsinogenik, entah kosmetik, entah apapun juga, itu maka menjadi pemicu nanti. Nah itu penelitian dari teman kami itu ada salah satu yang melakukan penelitian menjadi salah satu faktor risiko, bukan risiko utama, bukan, tetapi faktor risiko. Jadi tetap ada gitu, tetap ada risiko yang lain. Selain itu juga kalau dilihat secara genetik ya, misalnya seperti gini, kita punya orang tua punya DM, kita bisa memilih untuk tidak DM kan, ya kan? Dengan menghindari minuman-minuman yang manis dan sebagainya, sehingga si gen yang menyebabkan sakit DM itu tidak ketindih tombol startnya. Nah, bisa jadi resiko kankernya secara genetik sudah ada, kemudian terjadi inflamasi, maka dia menjadi aktif. Gitu. Itu kira-kira mungkin ya, sehingga memang harus betul-betul dihindari gitu.
Heeh. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ronald. Izin bertanya, bagaimana bila obesitas terjadi pada ibu hamil? Apa kondisinya berbahaya atau tidak? Dan Iya. apabila berbahaya, apa saja yang akan terjadi? Baik. Obesitas yang pertama dari sisi obesitas sendiri ya, resiko DM tipe 2, resiko hipertensi itu ada ya. Kemudian yang kedua, ibu hamil. Ibu hamil ini terjadi perubahan hormonal ya. Nah, terjadi perubahan hormonal ini bisa macam-macam. Ada bisa jadi misalnya terjadi ada orang yang mungkin tidak gemuk tetapi bisa terjadi gestasional diabetes. Ya, bisa terjadi adanya preeklamsi. Hanya obesitas itu adalah menjadi faktor risiko, bukan penyebab. Faktor risiko nantinya. Risiko terjadinya DM gestasional, risiko terjadinya preeklamsi. Karena obesitas sendiri itu tadi dia pada kondisi obesitas bisa jadi terjadi resistensi insulin. Ditambah lagi dengan pada ibu hamil dengan berbagai macam hormon yang terpengaruh, bisa jadi dia menjadi DM pada saat kehamilan atau peningkatan tensi pada saat kehamilan. Nah, itu yang sebenarnya yang nantinya akan beresiko, ataupun ada juga ada beberapa juga terjadi gangguan pada tiroid pada saat kehamilan. Jadi itu yang harus diwaspadai, sehingga buat nanti teman-teman para ladies yang akan menikah, akan akan hamil, itu biasanya disarankan ada pemeriksaan laboratorium yang nanti untuk melihat bahwa kondisi kita itu dalam kondisi yang sehat, gitu ceritanya. Baik, Mas. Tidak terasa Pak, waktu 1 jam kita berdiskusi tentang topik ini. Iya, ini satu lagi rasanya. Oh satu iya, lagi boleh kagok boleh tuh. Pak. Nyeri Pertanyaannya ya. pinggang, Boleh. nah, iya nyeri pinggang. penyebab. Jadi mungkin ini ya pada orang obes itu karena kita itu harus menumpu beban ya, sehingga pada lutut dan pinggang itu sering terjadi masalah. Karena apalagi pada saat berdiri maka kita akan melawan gravitasi. Nah, pada saat melawan gravitasi tumpuan kita pasti pada lutut dan pinggang. Itu yang sebenarnya secara fisika medik yang perlu kita perhatikan gitu. Kenapa bisa terjadi ya? Pada saat itu kan karena tubuh saling pinggul tulang itu saling tarik menarik, ya bisa terjadi gesekan, bisa terjadi nantinya ada sedikit inflamasi. Nah, itu yang bikin nyeri. Gitu. Baik. Iya. Baik Pak. Rasanya tidak cukup ya waktu 1 jam. Sangat menarik sekali mengeksplorasi terkait dengan tema potensi bahan alam dalam menanggulangi obesitas ini. Mudah-mudahan dari kuliah tamu perdana ini bisa nanti membuka kolaborasi antara farmasi di IKES Raja Wali dan di UBK sendiri untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan bahan alam yang mengarah ke sini. Menarik Mas soalnya. Iya. Dan ternyata kalau dilihat tadi bangle, kemudian daun katuk dan bahan-bahan alam sebagai antiinflamasi bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Dan baik, mungkin ini satu poin yang bisa saya simpulkan bahwa kita bisa mengeksplorasi untuk 2 hal. Yang pertama, di wilayah pencegahan dari obesitasnya itu sendiri. Jadi penelitiannya ke arah bagaimana memanfaatkan bahan alam untuk meningkatkan sensitivitas leptin dan insulin, kemudian bagaimana kita juga mengkombinasikan antara bahan alam dengan gut microbiome tadi. Sedangkan untuk yang faktor hilirnya yang apabila sudah terjadi obesitas adalah bagaimana kita mencegah lebih lanjut terjadinya proses inflamasi
yang akan berujung kepada perlemakan hati, dan mungkin ini bisa dieksplorasi dari sisi bahan-bahan alam yang mengandung bahan aktif sebagai anti-inflamatori. Ya. Baik, sangat menarik sekali. Mungkin di akhir closing statement Bapak dipersilahkan. Iya. Kalau di apa namanya? Oke, sebentar ya saya up dulu closing statement saya. Ya, jadi ini closing statement saya ya. Yuk kita berusaha untuk tidak menyimpan lemak di dalam menabung ya. Menabungnya jangan di perut ya. Menabungnya di bank saja. Dengan kita memperhatikan pola makan kita dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang cukup banyak sehingga kita bisa mengendalikan inflamasi dan anti-inflamasi bisa terjadi keseimbangan ya. Mungkin itu saja ya, dan ini quote yang saya selalu sampaikan ya. Yuk kita kenali diri, kembangkan potensi kita, dan tingkatkan percaya diri, apalagi pada saat di persimbangan. Begitu kita gemuk, jangan khawatir, gemuk itu bisa sehat ya dengan mengembalikan berat badan semula atau dengan menjaga supaya tidak terjadi simptom-simptom penyakit akibat kegemukan. Itu saja mungkin, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus Sulaiman atas motivasi dan insight-nya yang sudah diberikan kurang lebih dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua ya. Baik, terima kasih kepada rekan mahasiswa dan dosen yang juga telah turut hadir dalam acara kuliah tamu ini. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali pada sesi kuliah tamu berikutnya. Baiklah, akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak salah dan saya tutup saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nun, pamit ya. Sami-sami. Mangga Yuk, Pak. mangga. Saya Enwi.